Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah di antara rumah Allah dalam rangka mempelajari agama. Dan Nabi SAW sudah mengabarkan keadaan panjenengan. Beliau SAW bersabda, "Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazala alaihim sakinah." Ketika penduduk suatu negeri itu berkumpul di rumah di antara rumah Allah, membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, alias bermajelis ilmu mengenai, maka Allah akan berikan ketenangan. Kemudian waqasiyatumur rahmah, dan Allah akan berikan rahmat hidayah. Wahafatumul malaikah, dan malaikat-malaikat akan dikirim untuk menjaga mereka yang bermajelis ilmu. Wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah akan menyebut nama-namanya dengan di sekitar malaikat yang ada di dekatnya. Oleh karena itu, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan bermajelis ilmu, maka luluskanlah niat hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan dari majelis ilmu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Itu baru satu hadis, belum lagi nanti hadis yang lain menyebutkan bahwasanya semua ikan-ikan yang ada di lautan, di air, itu memintakan ampun buat mereka yang bermajelis ilmu. Dan masih banyak lagi, belum lagi keberadaan dengan di masjid itu akan dimintakan ampun oleh malaikat dengan mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah mereka dan berilah rahmat mereka. Oleh karena itu, maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu yang ada, yang sudah ada, harus terus diadakan, jangan sampai kemudian libur gara-gara kasnya habis buat beli snack gitu. Maka kebaikan yang sudah ada, yang pernah dirintis, maka harus diteruskan, dilanjutkan, dan diperjuangkan untuk terus istiqomah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema saya adalah istiqomah setelah Ramadan. Dan mungkin itu sawal serambung, maka seorang muslim bahkan istiqomah tidak cuma pada saat Syawal, atau bahkan tidak cuma pada saat Ramadan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha." Di antara tanda kebaikan seorang itu adalah melakukan atau melazimi kebaikan setelah selesainya, sehingga kebaikan Ramadan dengan akan terlihat nilainya, pahalanya, kebaikannya ya setelah Ramadan. Karena kalau kita melihat pas Ramadan, ya semua orang berusaha untuk sebaik-baiknya. Walaupun ada orang yang pas Ramadan tidak baik, cuman ya hanya saja pada saat Ramadan itu umumnya kaum muslimin itu berjuang untuk menjadi orang yang terbaik, maka kebaikan seorang itu terkait dengan Ramadan dilihat justru setelahnya. Apabila setelahnya dia bertahan di atas kebaikan, maka insya Allah itu pertanda amal Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kemudian setelah Ramadan justru dia adalah orang yang paling jauh dari kebaikan, maka itu pertanda bahwasanya Ramadannya menjadi sia-sia. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian Allah pun mengingatkan tentang keadaan orang-orang yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 92, "Wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankasa." Jangan engkau jadi seperti orang-orang yang dulu menyusun kain dari benang demi benang. Monggo Mbak Wiksi Inara. Luasannya jenengan mboten rawuh. Materi ini podo karo sing ngetan kono iki. Oh, ngoten. Siap. Nggih. Piye materi ganti wae apa piye? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan kamu menjadi seperti orang yang menyusun kain dari benang yang kemudian jadi kain. Begitu udah jadi kain diudari meneh. Itu nek wong Jawa bilangnya kurang gawean. Ada apa niku sing disaponi sampah, pating blingkrak, disapu wis numpuk duratarit meneh. Itu kan orang kurang gawean. Maka Ramadan adalah saat untuk menyusun keimanan. Begitu sudah tersusun, lah bukan dipertahankan malah dirusak lagi.
Sebelum Ramadan malas sholat, Ramadan segep sholat, bar Ramadan gah sholat. Nah itulah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang kurang gawean tadi pada Quran surat An-Nahl 92. Dan kemudian Allah meminta kepada kita, qul amantu billah summa istaqim. Ucapkan bahwasanya, ikrarkan bahwasanya saya muslim, Rabb saya adalah Allah, yang saya sembah adalah Allah. Setelahnya adalah istiqomah. Dan istiqomah niku boten soal oke-okean. Kemudian ini maksudnya namanya istiqomah. Artinya muasisnya, pendirinya itu berharap orang-orang yang masuk sini adalah orang yang istiqomah. Dan itu yang harus menjadikan landasan panjenengan masuk masjid sini. Kenapa? Pengen istiqomah. Dan istiqomah itu bukan soal banyak-banyakan amal, bukan. Artinya ketika kemarin dengan pas Ramadan itu sudah rajin sholat tarawih setiap malam 11 rakaat. Nek kados Mbak Wiji niku malah selikur apa 23 ya. Kok ping piro? Nah, biasane kuwi lho, selikur nganti selikur gitu. Beneran apa? Selikur atau 11 itu enggak ada masalah gitu. Yang penting jangan sampai sing selikur luwih cepet timbang sing 11 gitu. Karena enten sing ngoten niku, nek sing ngoten niku mboten pas niku. Kedae nek sing selikur langkung dangu. Jadi kebaikan tarawih itu nggih dilihat pada lamanya. Makin lama makin bagus. Artinya kalau jenengan bisa selikur terus suwe, itu lebih baik daripada 11. Tapi nek selikure luwih cepet timbang 11 ya 11 luwih HP. Bahkan jenengan ajeng melu-melu Khalifah Utsman niku tarawih cuman pisan tok. 1 rakaat tok. Nah niku jenengan nek ajeng melu-melu nggih angsal, tapi pisan tok niku sing diwaca Al-Baqarah tekan An-Nas. Nah, makanya kan tidak dilihat jumlah rakaatnya, yang penting lama gitu. Nah maka Allah meminta istiqomah. Tapi apakah istiqomah niku harus apa? Enggak. Nabi mengatakan ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik di sisi Allah itu bukan soal oke-okean, tapi yang ajek walaupun sedikit loh, sedikit. Misal jenengan kemarin tarawih 11 rakaat atau 21. Itu yang terbaik itu yang jangan lazimkan lagi setelahnya, jangan langgengkan lagi setelahnya. Senajan boten sami jenengan misal karena sibuk, karena capek atau apapun, misal kemudian bisanya cuma 4+3 enggak apa-apa, atau kemudian 6+3 enggak apa-apa, atau bahkan 2+3 enggak apa-apa, atau bahkan mungkin cuma 2+3 ya enggak apa-apa, atau bahkan 2+1 tidak apa-apa. Yang penting napa? Ajet. Tapi nek wis bar kuwi blas ora tau, tahajudan ora tau. Nah, itulah orang-orang yang rugi. Serius. Makanya Nabi memberikan kisi-kisi istiqomah niku mboten soal oke-oke, mboten soal okol-okolan. Tapi soal sedikit yang kontinu. Karena jenengan berlatih sebulan, jenengan aplikasikan 11 bulan. Itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Saya punya teman itu untuk jadi pejabat, dia latihan diklat kepemimpinan itu 1 bulan. Dari 1 bulan itu dia hari Sabtu sama Ahad pulang. Jadi sekelong-molong dino sebulan. Berarti kan cuma 22 hari. Jadi kalau malam itu keluar beli angkringan, beli wedang ronde, kelong meleh gitu. Nah, sertifikat pelatihan itu dipakai seumur dia menjadi ASN menjabat. Nah, kita karena yang kita akan hadapi bukan pekerjaan seperti itu, tapi adalah musuh yang nyata yaitu syaitan yang selalu menggoda kita, menakut-nakuti kita, yukhawifu wa yuwaswisu, menakuti dan memberikan rasa was-was. Dan itu bahkan nemplek ke kita yang namanya jin korin itu satu-satu kita dikasih. Setiap hari ngajak elek gitu kan. Maka kita harus punya jiwa-jiwa yang terlatih. Dan Allah melatih itu setiap tahun. Makanya setelah latihan itu yang kita gunakan, ilmu itu, jurus itu. Jangan kemudian malah diselehke. Sudah tahu ilmu sabar, bar poso gak sabar. Sudah tahu ilmu jujur, ya toh, bar poso gak jujur, malah dicekel KPK gitu kan. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan waktu Ramadan sudah tarawih,
maka habis Ramadan lanjutkan walaupun 2+1. Demikian juga ketika panjenengan pas Ramadan niku sudah setiap malam atau setiap hari baca 1 juz. Nah niku bar Ramadan mah lanjutkan. Walaupun setengah juz. Akehan Mas seperempat, sepertelu monggo jenengan yang nyeting sendiri. Atau 1 halaman cik kokean ya wis setengah. Cik kokean ya 10 ayat. Ya cik kokean 5 ayat pun jenengan yang ngatur sendiri. Yang penting adwamuha, sedikit tapi ajek. Dan itulah istiqomah. Begitu pula misal panjenengan waktu Ramadan kemarin setiap hari mikir sapa sing ngantek ibuko, setiap hari berusaha misihke entah 10.000 entah 5.000 leboke kotak infak gitu kan. Maka begitu lepas Ramadan jenengan usahakan hal yang sama. Kalau tidak bisa yang sama, dikurangi tidak apa-apa. Misal kemarin Ramadan karena mungkin tergiur ganjaran yang besar, ya di luar Ramadan. Kalau dulu pas Ramadan 10.000, pas Ramadan ya 5.000. Kokean Mas ya 2.000. Kokean 1.000 monggo. 500 ya itu ning istiqomah. Le nyo jajan apa susuke kek kemake, nggo apa mak infak. Susuke 500 ora apa-apa, penting istiqomah ngoten. Tapi kalau kemudian dengan hanya mengejar pahala di bulan Ramadan, maka para ulama mengatakan wala takunu minar ramadhaniyun. Jangan menjadi orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, setelahnya belas. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah itu setelah dikerjakan sedikit tapi ajab. Pertanyaan berikutnya, sampai kapan nanti? Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan itu di Quran surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Jadi yang namanya istiqomah itu sampai datang keyakinan. Lah keyakinan itu napa? Maut, mati. Makanya sebelum jenengan mati jangan pernah berhenti untuk sholat gitu. Bahkan Nabi SAW niku dalam posisi menjelang wafat, beliau sakit keras, tidak bisa lagi ngimami dengan berdiri, beliau sholat dengan duduk di samping Abu Bakar As-Siddiq di imaman. Ini menunjukkan beliau SAW sebagai orang yang paling mulia sampai akhir hayatnya sholat. Makanya nanti nek jenengan ketemu orang yang aneh-aneh, ya aku gandeng wis makrifat ki, kowe kan cek do syariat, aku wis makrifat ning Gusti Allah gitu. Ah, kowe cek do salat, aku wis ora. Niku nek enten wong ngoten niku wis ora usah dirungokke, tinggal lunga mawon. Dan saya kasihan sama orang-orang yang seperti itu, sudah sepuh tapi omongannya ra karo-karuan dan nyata-nyata keliru. Kalau di Jogja niku enten Mbah Benung, ngertos mboten? Mbah Benung niku angger Idul Fitri, Idul Adha ngapa pas Ramadan, kuwi angger tekoki kok jenengan angger poso ndisiki Idul Adha Idul Fitri ndisiki. Jenengan iki pripun to Mbah? Mbah niku sanjang, ayo aku ndisiki wong sing ngabari Gusti Allah. Lho ngertos, wong tak telepon. Dan saya kasihan jamaah yo akeh gitu ten Gunung Kidul niku. Dan ten Solo nggih enten sing model ngoten niku. Dereng dangu kula kepanggih mbah-mbah. Niku mungkin yang ndelok bentuk kula ngenten iki nyedaki ngobrol. Entane yo ngejak ngobrol agama mungkin yo karepe gen tak lem gitu. Ning kula gandeng ngerti niku kleru wegah men ngelem gitu. Ya ini sanjang ngenten. Mas, aku kan duwe wiritan khusus Mas. Pripun niku? Ora tak critani. Lho lah pripun maksude? Wiridku khusus iki nek tak ucapke, tak lafadzke. Kuwi Gusti Allah langsung goleki aku. Aku. Makanya aku mau ngajari kowe, nek Gusti Allah ndak bingung, sing nyeluki kowe ku aku. Nah, ini kan secara tidak langsung dia sedang menghina Allah. Terus kula tekoki, ya panjenengan pinten? 75, malah 75 ngomong ngono. Nah, adalah kula pada hari itu jadi pembicara di acara niku jadi nggih ndak punya kesempatan banyak untuk ngobrol dengan mbah itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomah itu juga harus dibingkai dengan ilmu. Dan ilmu didapatkan dari majelis ilmu, dan majelis ilmu yang terbaik yang disampaikan ayat hadis pun ora usah napa bedabiah ten pundi-pundi, ora usah cerita aneh-aneh nggih, ndak usah cerita di alam mimpi, aku ngimpi ngene ngono, ndak usah cerita macam-macam. Cukup sampaikan ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, jenengan tanya dijawab ini ayatnya, ini hadis, selesai. Makanya Nabi SAW mengatakan alaikum bisunnati, peganglah apa yang pernah aku sampaikan berupa sunnah itu. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan taraktu fikum amroini, tak tinggal dengan 2 pusaka, 2 warisan.
lan tadillu ma tamassaktum bihima abadan. Kalau kamu mau ngambil itu, dua pusaka itu mau ambil, maka kamu nggak akan pernah menjadi orang sesat. Kitabullah wa sunnati, yaitu Quran dan hadis. Dan seorang muslim akan berebut ke situ. Jangan kayak sebagian orang yang berebut rambut Nabi, sendal Nabi. Pertanyaannya, apakah itu memang sendal Nabi, rambut Nabi? Insya Allah mboten. Lah kok yakin Mas kowe? Lah nggih lho. Lah sakniki kabeh wong ngeklaim iki sendal Nabi, ten cesnya enten, ten Jakarta enten, terus ten Mesir enten, ten Turki enten. Terus niku gambare nek dilumpukke ukurane beda-beda. Ayo. Jal, pripun? Mosok kula sendal kula ukurane 43. Ampun ditukokke nggih, kula ngomong wae. 43. Mosok terus tiba-tiba nek sendal ukur 52, 59 atau mungkin 49 terus kabeh diomongke sendal kula. Kan aneh niku. Wong sikilku ya mung loro niki gitu. Ya toh? Maka hal-hal yang enggak masuk akal ini mudah untuk dibantah dan mudah untuk dicerna. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berharap tabarukan, mengharapkan keberkahan tapi salah alamat. Ngoten. Nanti nek mau dibahas soal tabaruk niku banyak cara untuk jenengan mendapatkan keberkahan. Salah satunya majelis ilmu ini. Tapi orang-orang yang keliru justru mencari keberkahan pada benda-benda yang tidak punya dasarnya. Kalau contohnya mulai, enten piyai penyanyi Indonesia ngomongnya nyekel rambutnya Nabi. Rambutnya niku bentuknya kayak sorban diwer-wer ngoten niku. Terus pada satu ketika niku digelar dawa meh semeter, semeter enten apa kurang sithik lho. Tapi do banget. Terus diomongin niku rambut Nabi. Ya saya katakan dusta. Kenapa? Nabi melarang laki-laki rambutnya panjang di bawah bahu dan melarang perempuan memotong rambut pendek di atas bahu. Mosok Nabi sing larang, Nabi sing lakoni, kan aneh, enggak mungkin gitu kan. Makanya mudah sekali memahami itu kalau itu dusta. Makanya ada juga ustaz tertentu di TV niku nggawa kaca kecil ngono terus nek rambutnya Nabi sehelai terus diambung-ambung nanti nangis-nangis. TKI lho napa jenengan yakin niku rambutnya Nabi? Saya yakin mengenai sertifikat. Kalau TKI sertifikat zaman Nabi polenten napa dereng? Dereng. Oh niku digawe ya iso. Gitu. Lah jenengan nek napa lemah ngene mbah mbiyen sing urung sertifikat apa ya nek sertifikate ora enek paling mau ngerek-erekan to girik napa letter C napa to. Mboten enek sertifikat digawe iso. Makane kula curiga kok sak lembar tok iki kula kelek sapa gitu kan. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan kalau mau nyari keberkahan, nah keberkahannya majelis ilmu. Dan majelis ilmu yang baik disampaikan ayat hadis. Dan dari situlah kemudian jenengan pulang ada tambahan ilmu, ada tambahan pemahaman dalam keislaman. Kemudian kembali ke yang pertama saya sampaikan, pulang dari majelis ilmu luweh tenang, luweh ayem, luweh sareh, luweh santai, enggak kemrungsung, enggak kemudian stres gitu kan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya ketika kita gitu sudah berkumpul bersama-sama seperti ini, maka ketahuilah bahwasanya Nabi SAW mengatakan tentang diri kita, yaitu apa? Kita ini wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Kita ini hamba Allah yang bersaudara. Sehingga disifati persaudaraan itu apa? La tahasadu. Jangan saling hasad. Wala tanajasu. Dan jangan saling melakukan tanajus. Tanajus ini ngeten. Jadi misal ini enten dagangan, terus enten ibu-ibu nyedaki kula, "Mas iki tak tukune piro?" "Iki 7.000." Nah, terus enten sing teko, "Wis aja dikek dhek, tak bayari 8.000, Mas." Nah, yang seperti itu tidak boleh. Suatu dagangan kalau sudah ditawar orang, maka biarkan orang yang nawar itu memutuskan. Kalau jadi, ya biarkan dia yang membeli. Kalau nggak jadi, monggo silakan jangan mau masuk. Dan itu nanti kadang ada di wilayah lamaran. Nanti ada yang lamar, terus kemudian nyodok. Nah, piye carane? Tidak boleh. Tidak boleh hasad dan tidak boleh tanajus. Kemudian wala tabaghadu, dan jangan saling membenci satu sama lain. Kita tidak boleh saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Kemudian wala bai'dukum ala bai'din, dan jangan sampai kemudian apa yang menjadi dagangan orang lain terus kamu sodok pelanggannya. Jadi misal ada orang yang sudah mau transaksi terus dipanggil, nah, tadi kan tawar, nah, ini malah ditawari. Jadi orangnya mau beli punya si A, terus mas kene wae murah. Piro ning kono bahasane gitu. 10.000 kene bayaran 9.900 kacek 100.
Tapi namanya pembeli kata satu sudah tetap pindah gitu. Nah, ketika semua ini dilakukan, maka endingnya adalah wa kunu ibadallah ikhwana, kamu akan menjadi hamba Allah yang bersaudara. Nah, yang kita lihat hari ini di berita-berita segala macam itu orang-orang yang mempraktekkan sebaliknya, penuh hasad, penuh hasut, penuh benci, penuh kecurangan sana sini, yang terjadi akhirnya kemarahan muncul di mana-mana, bahkan di jalanan, apalagi di Jakarta nih kok, wah wis, pokoknya enggak, yang dalan nih wis orang stane kereng kabeh, ora nek sing setan guyuran, nesu kabeh. Nomene nek pun enjing nih kok ajeng mangkat nih, kok senajan nyebar siram, sudah mandi, sudah ganteng, sudah cantik, tapi wis ngoten niku. Karena semua orang pengen mendahului satu sama lain. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa yang terjadi di negeri kita, mobil khusus kayak di Jakarta itu, kemudian kita cocokkan dengan apa yang terjadi di dua negara, yang di Jepang, saya pernah ke sana, kalih dan Saudi Arabia. Maka dua-duanya menunjukkan orang-orang yang berlomba juga. Hanya saja yang namanya Jepang itu persis kayak di Jakarta. Setiap pagi orang itu berlomba keluar rumah, suk-sukan tendalan, eker-ekeran tendalan, mlebu kereta sikut-sikutan gitu kan. Piye carane pokoknya mlebu gitu kan. Termasuk India segala macam. Itu mereka semua mengejar dunia. Ada pun Saudi Arabia, orangnya kayak gitu juga, suk-sukan ngoten niku, tapi rebutan napa? Tempat ibadah. Dan yang terjadi napa? Kayak mana kita sama Saudi Arabia? Ya kayak Saudi Arabia. Makanya saya punya mahasiswa, kalau kan kerja ten Badan Riset Inovasi Daerah Kota Surakarta. Jadi ten mriku kalau ada mahasiswa magang, kita ajari untuk meriset dengan metode studi pustaka. Kita ajari bikin nulis, bikin jurnal, bikin buku. Kemudian masuklah mahasiswa magang jurusan sosiologi. Jurusan sosiologi UNS. Kemudian saya minta dia, ayo Mbak gawe makalah karo gawe buku. Nah judulnya apa? Mau gak diskusi sesuai ilmu kamu. Akhirnya singkat cerita, setelah komunikasi beberapa hari, lahirlah tulisan dia, buku yang menurut saya itu luar biasa. Walaupun judulnya mungkin biasa, tapi itu luar biasa. Judulnya niku Slow Living Progressive Kota Surakarta. Slow living itu berarti hidup nyantai, tapi progresif, punya tujuan. Nyantai yang punya tujuan. Nah, dia ceritakan dari jurnal ini, yang intinya orang hidup itu nggak usah ngoyo, bisa santai, yang penting punya tujuan. Dan tujuan ini digapai dengan nyantai. Nah, nyantainya seperti apa? Nabi memberikan clue. Nah, ini kan dia kan dari sisi dari sisi jurnal yang non agamis ya. Kalau dibawa ke masjid, Nabi itu hidupnya yang nggak ngoyo, tapi kemudian nyantainya dari sisi apa? Nabi mengatakan ketika waktu sholat, ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim silakan mau berkarya, tapi ya wayah ibadah, wayah majelis ilmu majelis ilmu. Jangan sampai kayak sebagian orang yang kemudian alasannya sibuk pegah sholat. Karena orang-orang yang nggak mau sholat, kata Nabi SAW, nanti akan dikumpulkan dengan Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini 4 tokoh dedengkotnya orang kafir. Dan ulama menjelaskan kenapa kok dikumpulkan dengan Fir'aun. Karena nanti akan ada orang yang nggak sholat dengan alasan sibuk ngurusi rakyat atau masyarakat. Nabi dari RT gak sholat. Mau Pak RT kok orang sholat, sibuk ngurusi warga. Nah, ojo kok Pak RT, Fir'aun aja nyemplung rokok kan. Nah, kemudian Haman ini pembantunya Fir'aun. Nanti ada sebagian ulama yang menjelaskan Haman ini panglimanya Fir'aun, yang memimpin pasukan Fir'aun yang pada waktu itu adalah pasukan terbesar, terhebat di muka bumi pada waktu itu. Nah, orang yang nggak sholat dimorke dengan Haman, kenapa? Karena nanti akan ada orang yang beralasan, aku nggak sholat karena sibuk mimpin pasukan. Bahkan ketika jenengan membaca fikih tentang sholat, di situ ada namanya sholat khauf. Dalam kondisi perang berkecamuk, seorang muslim tetap harus sholat. Nah, kemudian yang ketiga, dikumpulkan sama Qarun. Qarun ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kunci gudang duitnya itu tidak bisa dibawa oleh satu orang.
Ada ulama yang berpendapat saking gede ini, ada ulama yang berpendapat saking oke saombyoane ini. Maka harus beberapa orang sing membawa. Nah, kenapa kok dikumpulkan sama korun? Karena nanti akan ada orang yang kemudian nggak sholat karena alasan sibuk ngitung duit, sibuk ngitung bondo. Makanya semua alasan itu tidak berguna. La Ubay bin Khalaf sinten itu adalah tokoh pedagang, orang sukses, bisnismennya orang Quraisy, kafir Quraisy. Nah, maka nanti akan ada orang yang nggak sholat dengan alasan karena sibuk bisnis. Makanya apapun kesibukan jenengan, putra jenengan, garwa jenengan, maka pastikan mereka sholat. Dan Nabi SAW mengabarkan bagaimana kemudian keluarga itu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan rahimallahu rajulan aiqadha minal lail. Allah merahmati seorang suami yang dia bangun pada malam hari, summa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Fa in abad, kok digugah angel, nadohat fi wajhil ma, diperciki air. Biar apa? Biar bangun bareng, sholat malam bareng. Sehingga dalam Islam rumusnya ketika baik tidak boleh sendirian, harus bareng-bareng. Makanya prihatin ketika ada seorang bapak bisa bangun subuh tapi anaknya dibiarkan. Saya diundang datang ke rumahnya, dia mau bertanya beberapa hal yang sifatnya rahasia, dibawa saya ke rumahnya. Cerita dia tentang masalah rumah tangga yang luar biasa mengerikan, enggak saya ceritakan ini. Sampai saya bilang, Nek, saya suruh menjawab semuanya saya enggak sanggup. Saya bisanya paling mau menjawab bagian sini dan situ. Terus saya tanya, jenengan terus gadah putra, gadah putu yang ada di sini. Kok dari tadi yang saya lihat cuma jenengan sama garwo. Lah ini putra putunya ini pada kemana? Masih tidur, Mas. Kok masih tidur? Ini udah siang, udah jam 6. Terus saya bilang sama beliau, Pak, Gusti Allah niku paring pangandikan wasta'inu bisabri wassalah. Njaluk tulung saronane sabar terus salat. Lah niki mungkin jenengan pun sabar ngadepi masalah. Ning yo nek ngene carane masalah ora bakal lunga. Kenapa? Lho jenengan sing ngundang masalah, lah keluargane turu ra digugah. Padahal subuh niku enten waktunya kan. Ketika kemudian sudah sampai terbit matahari kan enggak bisa sholat subuh. Untuk mereka yang menyengaja kesiangan. Terus dia ingin jawab, lah nu mesake kok, ning mesake. Lah enten apa kok mesake? Lah soalnya sing iki kerja bengi nekone lagi jam 2 mau, Mas. Lah kerja napa niku? Ten kafe-kafe niku lho, kopi-kopi niku lho. Kula sauri, Pak, niku lagi dadi buruh ngono kok nek dadi bos terus piye gitu. Nggih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan kita tidak boleh kemudian saling hasad, saling hasut, saling bermusuhan, saling membenci, saling sikut sana sini, maka Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim. Kita itu bersaudara. Sehingga la yadlimuhu, tidak boleh saling mendolimi. Wala yakhduluhu, dan tidak boleh saling mengabaikan. Mendolimi niku meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Artinya ketika jenengan ngertos sendal niku yang posisinya di kaki kok ditaruh di kepala niku mboten sae, mboten tepat, keliru. Maka ketika kita kemudian tahu itu hak saudara kita terus kita ambil, itulah dolim. Apapun bentuknya, jenengan mau nyontoni apa aja boleh. Misal tanah bukan lemahnya disodok enggak boleh, bukan sendalnya dibawa pulang enggak boleh, bukan motornya dibawa enggak boleh. Kan nyilih, mana nembung apa urung? Urung, dolim berarti. Nah, nembung itu ya, kalau nyilih itu ya nembung. Termasuk dolim juga ada sebagian orang yang nyilih motor atau mobil, begitu balik ke bensin entek kah ngisi. Nah, itu ya dolim gitu kan. Nah, ada tuh orang kayak gitu, ada. Saya pernah nemu nih, nyilih mobil disilih ke, terus bar niku bensin entek, diparkir satu tempat, ditelepon, Mas, mobilmu tak kayak gini, kuncimu tak titipke nggon toko iki, cobi. Jadi orangnya yang punyanya ke situ dadak nggawa botol isi bensin kok dilebok ke sini. Nah, itulah orang-orang dolim. Dan mau dicontohke banyak. Termasuk napa sing ngedol pertalit ngomong pertama kok niku dolim niku kan. Nah, ketika jenengan terdolimi, kata Nabi SAW, la turaddu da'watuhum, tidak tertolak doanya. Mangdonga sing kathah nek malah diterdolimi. Nah, kemudian layak dulu dan tidak mengabaikan
ketika kemudian panjenengan ini kenal tahu, jenengan lihat kiri kanan, oh aku kenal kae, kok entuk kabar kecelakaan tuh jenengan barang mati mbok wis. Nah itu bagian dari tidak mempedulikan, maka itu tidak boleh dalam Islam. Maka seorang muslim harus selalu bertanya pada dirinya, kira-kira saya bisa bantu apa. Makanya kemudian diperintahkan untuk nengokin, gitu. Setelah nengokin kemudian jenengan tahu keadaannya, setelah tahu jenengan apa yang bisa dibantu. Dan yang bisa dibantu ini nggak harus sampai mengorbankan apa yang jenengan punya, enggak. Sebatas kemampuan. Makanya nanti dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sifat ibadur rahman salah satunya alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang namanya hamba Allah Ar-Rahman itu orang yang senang bersedekah. Tapi sedekahnya niku mboten berlebihan tapi nggih mboten pelit. Para ulama menafsirkan ini yaitu apa? Dia selesaikan urusan di dalam rumahnya dulu. Artinya buat makan nih, mun rampung, listrik rampung, SPP rampung, banyu rampung, ono-ono rampung, lah enten turahan. Lah inilah yang kemudian dia akan coba bagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, imma untuk masjid, imma untuk kaum muslimin. Artinya nek kemudian setelah jenengan hitung-hitung Pak Turai ya mung 3.000 rupiah, ono-ono niku maksud sedekah nggih. Nanti ndak kemudian wis kowe rasa bayar, rasa kuliah, ditmu kuliah metak kae jamaah masjid yang lagi kena kecelakaan buatan nggih. Jadi infak pun kita tidak boleh berlebihan. Nanti ada orang-orang yang gagal paham sehingga dia royal banget sama temannya tapi sama keluarganya ngoten niku. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yakhdulu. Sampai Nabi SAW kemudian mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian. Kalau kalian bisa tidur dengan kekenyangan, tetanggamu gak tidur karena kelaparan, iman kita gak sempurna. Maka disitulah dibutuhkan satu jiwa, satu hati yang lembut untuk kemudian bisa memahami. Jangankan yang dekat, bahkan yang jauh di seberang lautan sana, negeri Palestina yang seperti itu, ketika memang ada orang-orang yang mau membawakan apa yang bisa dibawakan untuk mereka, mewakili jenengan, ya kalau jenengan punya, bantu, gak usah ragu. Kalau memang jenengan punya, walaupun cuma duit 5.000, aku nitip mas 5.000, duitku mong iki, neng ben wengi tak dongake mereka, gitu kan. Maka silakan. Jangan sampai kemudian kita nggak peduli ora urus negara dohono gitu. Boten. Maka disebutkan di sini al muslimu akhul muslim. Kita semua bersaudara walaupun tidak pernah berjumpa, tidak pernah kenalan. Kemudian wala yakdibu, otomatis kalau mendolimi tidak boleh, mengabaikan tidak boleh, menipunya juga tidak boleh. Jangankan jamaah, nanti ada ustadz nih, ustadz terkenal. Barang wis terkenal terus gawe napa? Skema investasi. Bu, investasi, Bu. Mungkin nek investasi ten kula nglebokke duit sementen, balike semonten. Wis niku wis dipotong zakat. Wah, ibu-ibuke sing pensiunan semangat soalnya daripada ditenganggur ning bank ya to. Dijikuk kabeh dikekke. Wah. Bayangane nglebokke 200 juta mungkin mun wulan entuk 3 juta kaya gajian zaman kerja gitu kan. Nah, yang terjadi netes niku sebulan pertama, 2 bulan pertama sampai 7 bulan netes. Bar niku ndoke kemlekeren gitu. Mboten netes. Bar niku dijaluk pokoknya ilang gitu. Dan niku banyak yang ngoten niku. Ya ustaz, ya ustadzah gitu. Lah mulai jamaah tambah akeh meneh gitu. Kula niku asring jamaah ngeten iki ning kerep-kerepe bapak-bapak nek ibu-ibu jarang. Niku njaluk kontak. Niku asane bar nyuwun kontak niku terus ajeng tekok nopo atau ajeng ngundang ten pundi wonten penggalih kula. Lah niku tekok omah, nggih kula kandhani alamate. Bar niku teko ten omah. Nah, kula wastani nggih ajeng bertanya kemudian saya jawab pulang. Ya bertanya, tanyanya ngeten, "Tas, boleh enggak saya minjem duitnya?" Terus ya kula tekok lagi nopo nggih modal ngene-ngene, cerita macam-macam gitu kan. Saya bilang, "Ini wae Pak, wis rasa nyilih wae. Jenengan nembungi semene, tak kei semono wae." Paling mboten sudah mengurangi yang jenengan mau. Misal dia nembung 1 juta ya tak kei 100 200 gitu. Tapi mboten minjem gitu. Kan jane wis kelong, kei tinggal pikir 800. Ngoten niku nggih enten ora trimo. Walah tatat wong nembungi 1 juta dikei 200 lho tuh. Padahal 200 wis ora bayar lho. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, perkumpulan jenengan ini adalah perkumpulan yang baik. Sehingga perikatannya juga perikatan yang baik seorang muslim dengan muslim yang lain. Maka jangan dirusak dengan wala yakdibu, jangan menipunya. Nek emang nembunge nyilih ya dibalekke.
nek wegah balekke nembunge ampun nyilih jaluk. Yu sendalmu apik tak peke, ampun ngomong tak silie, nek tahu tak silie balekke gitu. Kemudian wala yahkiruhu, dan jangan memakinya, jangan menghinanya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk bentuk kedoliman yang banyak kita tahu, banyak kita lihat adalah madlul ghani dulmun. Orang yang kemudian punya kemampuan, punya duit, neng dia punya utang nih wegah bayar, itu orang dolim. Sehingga seorang muslim yang punya kemampuan dan punya kewajiban niku sebaiknya keendang dibayar. Karena Allah mengingatkan melalui nabinya ad-dulmu salasa, kedoliman niku enten 3. Yang pertama fadulmu la yaghfiruhu, kedoliman yang kalau dibawa mati enggak akan ada ampunan. Kemudian yang kedua zulmu yaghfiruhu, kedoliman yang kalau dibawa mati Allah akan mengampuni dengan mudah. Yang ketiga wadulmu la yatrukuhu, kedoliman yang tidak akan dibiarkan. Nah, yang kedoliman yang pertama yaitu kedoliman yang enggak akan pernah Allah ampuni kalau dibawa mati, yaitu kesyirikan. Fasyirku itu adalah kesyirikan. Sehingga ketika misal panjenengan pernah terlibat melakukan perbuatan kesyirikan, apakah boleh pesugihan, boleh penglaris, pemanis, masang susuk, masang jimat, kemudian nyajeni omah sing mau dibangun, atau macam-macam lah semua perbuatan itu, maka jenengan tobati. Karena kalau kemudian dosa itu dibawa mati, nggak ada obatnya di sana, nggak ada dekengan yang bisa nulung jenengan. Dan itu sebuah dosa yang Allah sudah nas la yaghfiruhu, tidak akan diampuni. Padahal innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Padahal Allah itu mampu mengampuni semua dosa, tapi syirik dikecualikan. Makanya jangan pernah jenengan berbuat, kalau akhirnya jenengan pernah terlibat, segera bertobat. Jangan sampai dibawa meninggal, dibawa wafat. Karena nanti di akhirat dosa itu tidak ada obatnya, tidak ada penawarnya, tidak ada yang mau atau bisa menyelamatkan. Kemudian kedoliman yang kedua yaitu kedoliman yang Allah mudah untuk mengampuni, yaitu kata Nabi SAW, yaitu fadulmul abdi nafsahu fima bainahu wa baina rabbi, yaitu kedoliman dirinya dengan Rabbnya, yang terjadi antara dia dengan Rabbnya. Misal ada orang yang dulu waktu hidup pernah mabuk, mungkin pernah berjudi, mungkin pernah berzina, kok yo ning donya lali tobat, dosanya dibawa meninggal, Allah bisa mengampunkan. Nanti syafaat niku ada 6. Yang pertama syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua syafaat dari Siddiqin. Yang ketiga syafaat dari para nabi selain Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat syafaat dari para syuhada. Yang kelima syafaat dari para solihin. Yang keenam syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nggak tercover di 1, 2, 3, 4, 5, harapannya terakhir ini tercover oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat yang pertama tadi, tidak pernah berbuat kesyirikan. Makanya yang keenam ini nanti neraka itu dikosek, benar-benar dikosek. Semua orang yang punya iman walaupun kecil dosanya sagedene apapun diselamatkan. Dan kemudian dituangkan mereka di sungai kehidupan Nahrun Hayah, dan mereka ketika diangkat itu sudah gosong kayak arang, dituangkan ke situ, hidup lagi, tumbuh lagi, kulitnya halus lagi, tapi Allah sisakan bekasnya di leher agar kemudian dikenali oleh penduduk neraka, penduduk surga yang sudah menunggu mereka di sana, dan mereka ini dikenal dengan sebutan Jahannamiyun, residivisnya neraka. Dan tentu nunggu 6 giliran ini itu bukan perkara yang mudah, karena 1 hari di sana 1000 tahun di sini. Nek niki ten mriki sedina, 2 dina, 3 dina, petang 6 dina, 6000 tahun dingkok ten neraka. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik ketika kita punya dosa, maka at-taibu minadz dzambi kama la dzambalahu. Dosa itu akan mudah terhapus kalau kita bertobat. Dan orang yang tobat dosanya selesai, dia berangkat menuju Allah tanpa membawa dosa. Itulah yang kemudian dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang, nyawamu keluar, pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan, dan kamu yo ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga kedoliman yang paling membahayakan yaitu kedoliman yang Allah tidak akan membiarkan, layat rukuhu, yaitu fadulmul ibad ba'dihim ba'du, yaitu kedoliman seorang hamba saya kepada hamba lagi, misal kepada jenengan. Maka seorang muslim tidak boleh berbuat kedoliman kepada saudaranya, karena Nabi SAW mengingatkan tentang hal itu, bahwasanya ketika sampai kedoliman itu nggak diselesaikan di dunia, utang nggak dibayar, kemudian kedoliman nggak disampaikan permaafannya,
maka nanti di akhirat akan diselesaikan dengan cara yang Allah tetapkan. Yaitu apa? Nabi pernah berkata atau bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahu nggak kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang bangkrut di antara kita itu adalah orang yang tidak punya duit dan nggak punya properti. Dan kadang ada orang yang punya rumah banyak, kos-kosan banyak, tapi nggak megang duit cash. Para sahabat menyatakan seperti itu. Tapi kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati, orang bangkrut dari umatku. Dengan umatnya kan, saya juga toh. Yaitu siapa? Yakti yaumal kiamah. Dia nanti datang pada hari kiamat bisolatin lo. Umatku dan sholat dengan dia sholat toh. Kan ini hadis harus hati-hati dengan. Kemudian wasiyamin, dan dia juga bawa pahala puasa. Wazakatin, dan dia juga bawa pahala zakat. Dia sosok ya haji barang gitu kan. Wayati qad satama hada, tapi dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa mencaci maki orang. Kemudian wa qadhafa hada, dan menuduh-nuduh orang tanpa bukti. Wa akala mala hada, dan mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Wa syafaka dama hada, dan menumpahkan darah orang lain. Kemudian wa daraba hada, dan memukuli orang lain. Hari ini kita lihat di televisi semuanya ada. Kemudian fayu'ta hada min hasanatih, orang-orang yang didolimi ini diantrikan jejer. Kemudian dikasihkan kebaikan dari orang yang tadi loh, puasa, sholat, zakat, mungkin dia haji, mungkin dia kurban, nyoh pahalanya PN. Sampai kapan? Sampai selesai kedolimannya. Nek dolime okeh ya disiku okeh. Begitu setiap orang sudah selesai, ternyata apa? Dikatakan oleh Nabi SAW, fa'in faniyat hasanatu, sampai pahala orang ini habis, ternyata sing ngantri masih. Tadi yang di depan udah beres, tekan buri kok ije. Saking banyaknya, kan makin banyak orang itu bertanggung jawab pada orang. Artinya misal seorang suami itu kan tanggung jawabnya kan orang tuanya, ibunya, orang tuanya, istrinya, anak-anaknya, betul toh. Tapi nek niku pun munggah dadi RT, nah wargane, munggah dadi RW tambah akeh meneh, lurah tambah akeh meneh, presiden tambah akeh meneh gitu. Makanya saya itu kadang miris ada orang rebutan jabatan koyo ya memang ning donya koyo penak, tapi ning akhirat luar biasa. Sekali kemudian berbuat salah dolim dan yang dolim banyak, itu tanggung jawabnya luar biasa. Maka di sini dikatakan ketika sampai orang dolim ini pahalanya sudah habis dikeke yang awal-awal, kok masih ada yang belakang-belakang, maka kata Nabi, qabla ayyuqdama alaih, belum selesai ini urusan masih ada orang yang ngantri, ukhida min khotoyahum, maka orang yang ngantri dosa-dosanya diambil, dibrukkan ke orang dolim ini. Faturifat alaih, dibrukkan ke orangnya, summa turiha finnar, orangnya karena sudah tidak ada punya amal baik yang tersisa, pahala tersisa tidak ada, yang ada adalah akumulasi dosa orang-orang yang ditransfer ke dia, akhirnya dia didorong ke api neraka. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah orang dolim. Makanya kajian pagi sore hari ini saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hasr ayat 18. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha bal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman, persiapkanlah dirimu untuk menghadapi hari yang akan datang. Nah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad ini kebanyakan asatid, kebanyakan ustadz, guru itu menjelaskan kan nambah ibadah. Sing wis umroh kan mangkat meleh, sing wis haji kan mangkat meleh, sing kurban meleh, sing salat kan tambah sregep ngoten to. Sing poso kan tambah sedekah, tambah posone, tambah rajin dan seterusnya. Jarang yang kemudian menjelaskan yang kedua, kurangilah kedoliman kita. Karena kalau kemudian kita hanya menambah pahala sebanyak-banyaknya tapi kedoliman enggak kita kurangi, maka pahala yang banyak itu pun enggak akan berguna buat kita, karena akan diambil saudara kita yang kita dolimi. Ramilah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini harus sinkron. Seorang muslim ini tidak boleh berbuat dolim, tapi dia juga harus memperbaiki dirinya. Makanya al-muslimu, kata Islam muslim itu tercakup pada dua hal, yaitu man salimal muslimu min yadihi wa famihi, yaitu dia selain imannya itu harus baik, ibadahnya baik, dia juga harus menyelamatkan orang lain, orang Islam yang lain, yaitu saudaranya, dari mulut dan tangannya. Makanya nggih ngapunten kebiasaan ibu-ibu ini rewangan atau jagongan gitu kan. Iku kudune kon deplok lombok tapi sing dideplok tanggane gitu kan. Maka itu harus dikurangi gitu kan. Jadi kalau kemudian wis mulai kowe ngerti ora sih kayak ngomong ngene wis dikurangi. Nggih. Bahkan sampai Nabi SAW niku mengabarkan dan itu diulang-ulang setiap tahun. Ya maksaron nisa tasaddaqna. Wong wedok-wedok do sedekah dalam rangka untuk nambahi pahalamu. Fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar.
Aku ki ditonton ke neraka, tak delok isine kok akeh-akeh kowe iki lho wong wedok-wedok. Dan Nabi bercerita itu tidak dalam kondisi seneng mboten, mesti sedih. Kemudian para wanita bertanya, "Kenapa ya Rasul? Enten apa kok kami ke sana? Kok banyak kami yang masuk neraka?" Kata Nabi, "Tuksirnal lakna wa takfurnal asiro." Kamu itu banyak nyelatu orang. Wong mlaku kadek jejeg mbok rasani, rodok dengklang mbok rasani, pincang rande sikil mbok rasani, numpak motor mbok rasani, numpak mobil mbok rasani. Nganggo sikil ya dirasani. Mlaku dhewe dirasani, gandeng wong lanang dirasani, gandeng anake dirasani. Nah, kemudian wa takfurnal asiro, dan kamu banyak mengingkari kebaikan suamimu. Makanya di kajian keluarga ada satu kajian itu kalau rutin itu kan dadaan atau kayak tahu bulat gitu. Nah, satu tempatnya kajian keluarga itu saya sampaikan yang namanya suami, suami garwa itu dalam mencari nafkah mereka itu punya keterbatasan. Nah, nek sing pinter, sing sregep mungkin banyak kelebihan, tapi kan ada yang mungkin nggak pinter, nggak sregep gitu loh. Nah, maka selama dia masih mau kerja, jenengan hargai dulu hasilnya. Baru kemudian jenengan ajak diskusi, "Mas, kebutuhannya dhewe 500. Lengmu polah kuwi mung entuk 100. Ngene iki penake kurange piye?" Diskusi. Nah, dari diskusi itulah lahir solusi. Nek masih belum lahir solusi, datangkan orang ketiga. Nek masih belum datang orang ketiga, barangkali mungkin solusi dari jenengan. Ya wis ngene Mas, jenengan kerja aku tak yo gawe gedang goreng, barangkali lho. Karena ada ibu-ibu yang kreatif yang kemudian malah menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari suaminya. Saya itu sampai ada teman dari istri saya. Itu sing perempuan itu notaris. Wah, dia pokoknya pengen ngerti nek bojone iki kerja. Akhirnya jenenge wong lanang, Bu. Sing siji sekolah dhuwur notaris, yang satu cuma SMK. Nah, arep ngoyak kaya sing itu kan nggak bisa. Yang penting kan pokoknya kon kerja, akhirnya mangkat, Bu, ten Jakarta. Dados napa? Dados niku lho, bangunan niku lho. Pegawai bangunan itu. Nah, ning dadi mandore. Mboten sing mandore. Ning yo kena panas. Dadi makin tahun nek ketemu makin ireng ngoten. Nah, terus yang terjadi kan ketemu kali ngobrol kok ilang. Mulihmu ben apa ya ora mesti Mas. Sok 5 wulan pisan, 4 wulan pisan. Yang penting tak transfer aman. Lah apa yo ngono kuwi terus piye omah-omah ngono kuwi. Lah mbuh niku. Kula nasihati, mbok yo ngene, wong bojomu dadi notaris. Terus wis napa sukses. Mbok yao, iki yo mung pikiranku. Kowe nglamar wae ning nggon bojomu, aku tak dadi sopirmu wae. Ngeterke kowe rono rene. Oh yo ngono to Mas. Lho iya ta padha wae padha wong kowe yo mburuh ning kono dheke yo akhire engko rono rene dhewe. Wong butuh sopir yo tak golek wong bayari, mbok kowe wae aku. Terus akhirnya dia enggak tahu gimana ceritanya, setahun 2 tahun itu enggak dilakukan saran saya itu. Sampai akhirnya setelah sekian tahun anak pertama itu umur udah belasan tahun nggak punya adik. Nah, anak tunggal. Nah, begitu kemudian pengen punya momongan. Akhirnya rumus saya itu dipakai, tapi setelah sekian tahun itu. Makanya itu saya paling sedih itu orang itu jauh-jauh nanya sama saya, dijawab, ora dilakoni, ning dilakoni sok mbening baca telat gitu loh. Banyak wonten niku, saestu. Padahal kula nganti ngomong, "Pak, jenengan tekok ten mriki kalih kula niku wis ra bayar, ora ngantri." Terus jawab tandakane yo insyaallah nganggo ilmu gelarku sak pirang-pirang. Jenengan garek ngrungokke, garek ditimbang-timbang, engko nek iso dilakoni nek ora kosek pertimbangannya apa. Nah, akhirnya hari ini orang itu nyupiri istrinya sana kemari nganterke. Dan tahun ini udah umroh 3 kali. Artinya apa? Kebersamaan suami dan istri kan menjadi baik, kemudian fitnah menjadi terjaga, rezeki berdatangan, kan ngoten. Nah, kadang yang mikir kok rakyat biyen mbok lakoni. Ngomong ket biyen kan mungkin istri cek rada enom sehingga mungkin punya anak lagi kan gitu. Nah, saat ini kan udah kepala 4 dan seterusnya ya mungkin udah susah gitu. Oleh karena itu maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, Allah sudah mengabarkan fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau jenengan punya masalah tanyakan kepada orang yang tahu. Ning gini wow, kalau sudah dapat jawabannya, kalau bisa dilakukan sebaiknya dilakukan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah kemudian memberikan kebaikan pada pertemuan kita dan pada doa yang kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sagirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah.
ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa atilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin, Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum wasfi mardahum wa taqabbal shuhada'ahum. Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bil yahud fa innahum qaumud dhalimun fa innahum qaumul fasiqun fa innahum qaumun 'adun. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma shfi marghana waqdi duyunana. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil